tumbuhnya tuh ya bisa tuh berawal dari our love language iya, gitu betul. kan. Iya sih, harus ngobrol pokoknya. Ngobrol. Hai semuanya, selamat datang di podcast CTRL, cerita tentang relationship. Hai semuanya, kembali lagi seperti biasa bersama kita berdua, gue Ama dan gue Prita di podcast CTRL. Kita udah masuk episode 3 ya. 3, gak berasa banget ya udah. Padahal baru 3 sih. Cuma lumayan lah, achievement buat kita ya. Udah mau sebulan loh. Untuk bisa konsisten ya. Ya 3 minggu ini kita akan buat udah buat konten buat teman-teman. Semoga yang sebelum-sebelumnya bermanfaat juga. Dan kalau emang belum nonton, tinggal lihat di YouTube kita di CTRL Podcast, ada episode 1 dan 2. Yes. Jadi episode 3 ini kita bakal ngebahas apa ya? Oke, jadi sebenarnya kita ngebahas soal ini sih, ya masih ada kaitannya dengan pernikahan lah ya, kehidupan di pernikahan gitu kan. Tapi kayak ini sebenarnya agak sedih gitu ya topik yang kita bahas sekarang. Iya. Bukan sedih tapi gitu deh. Miris gitu, ya nggak sih? Bener. Jadi kita kayak akan membahas tentang ada yang bisa nebak? Oke, jadi kita akan membahas soal loneliness in marriage. Yes, kesepian dalam pernikahan. Gimana tuh kayak udah nikah tapi kok ngerasa kesepian ya kita gitu. Udah punya seseorang tapi kok masih sepi nih. Kayak kalau sepi kan sebenarnya mungkin ini kita nyamain persepsi dulu kali ya sama teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada. Bagus loh gitu. Di mobil, di kantor, di rumah. Iya, boleh. Jadi kita kan sebelum ngomongin loneliness in marriage kita mau nyamain persepsi dulu biar sama-sama satu paham lah. Page gitu. Loneliness in marriage itu sebenarnya adalah keadaan di mana kita tuh merasa kesepian in a way karena apa ya? Mungkin gini, kayak mungkin orang tuh kalau kesepian kan biasanya dia tuh karena sepi kayak sendiri, sepi kayak nggak punya siapa-siapa. Iya, nggak punya pacar, nggak punya pasangan hidup gitu lah ya. Tapi topik yang pengen kita bahas nih kayak ketika kita sebenarnya punya someone nih kayak our spouse gitu ya di in this marriage gitu, tapi kok masih kerasa sepi ya gitu. Kayak sepinya tuh sepi ini ya kayak batin gitu artinya sih. Bukan kayak ditinggal kerja terus kesepian, bukan itu ya maksudnya ya teman-teman. Sepi secara batin ya sih sebenarnya kayak emotionally not fulfilled gitu ya gitu. Iya. Sepi secara batin. Wah, benar banget tuh. Wah, gila dalam banget. Sepi secara batin. Wow. Iya, itu kayak dalam sih. Yes. Soal loneliness ini ya, sepi kayak lo sendiri pernah gak sih ngerasa kayak kesepian gitu? Yang lo bilang ya kesepian secara batin. Secara lo udah nikah 4 tahun gitu ya, maksudnya lebih lama dibanding gue gitu loh. Jadi apakah lo pernah merasakannya gitu? Jujur gue pernah sih kayak awal-awal pernikahan gitu, di tahun pertama. Nah, gue ngerasa emotionally gue kesepian gitu. Nah, setelah gue kulik kayak kenapa sih nih perasaan ini ada gitu, kayaknya rootnya adalah karena needs and wants gue, terutama needs-nya yang krusial itu tuh belum terpenuhi. Gitu. Gue lupa ya, mungkin pada saat itu gue yang nggak bisa mengkomunikasikan, akhirnya needs gue juga jadi nggak terpenuhi gitu. Karena needs itu kan kayak apa ya, kayak penting banget itu, kayak kebutuhan. Mungkin kalau wants tuh kayak ya campur sama ego kita gitu kan. Kalau needs tuh ibaratnya kayak manusia nih hidup butuh air gitu. Kalau dia nggak ada air, nggak bisa minum, ya dia nggak bisa hidup gitu. Nah, jadi kayak istilahnya ya. Jadi ini kayak kebutuhan lo secara emosional di tahun pertama tuh kayak masih belum bisa terpenuhi. Yang dimana lo juga pada saat itu masih belajar yang kayak gue nggak tahu nih sebenarnya gue yang salah emang nggak bisa menyampaikan atau kayak atau gue not sure juga kayak sebenarnya needs gue apa sih gitu. Nah, itu penting sih. Itu juga mungkin pasti lo bisa jadi gue belum clear juga sama diri gue sendiri gitu. Terus ada gue nggak menyampaikan, akhirnya nggak terpenuhi, terus gue sendiri yang kayak ngerasa nggak hidup gitu. Kalau lo gimana, pernah juga nggak? Karena lo tadi bilang kayak masalah needs and wants dan itu root dari loneliness ini ya, gue langsung kayak berarti gue pernah sih. Gitu. Gue pernah ngerasain gitu sih. Kayak kalau gue pribadi mungkin ngerasa ini sih, nggak tahu ini cewek-cewek di rumah teman-teman atau lo juga mungkin ngerasain apa ya, kayak biasa lah kalau cewek-cewek nih termasuk gue tuh pengen kadang tuh kalau cerita tuh pengen didengerin aja sih. Kayak gue pengen didengerin aja gitu, meluapkan ini gak sih apa yang lo rasakan, terus dengerin aja. Iya dan udah bener-bener cuma sebatas gue pengen cerita ke Abi,
tapi kayak udah dengerin gue aja kayak gitu. Dan itu yang gue butuhin ya gitu. Tapi kadang tuh emang di awal-awal nikah juga sih bener-bener emang karena adaptasi tadi ya. Itu Abi tuh malah menganggap kalau gue cerita masalah gue itu Abi menganggap gue tuh butuh solusi dari dia. Jadi Abi tuh selalu mencoba untuk memberikan solusi terhadap keluhan atau masalah gue tadi. Padahal yang gue butuhin tuh cuma meluapkan dan didengarkan gitu. Dengerin aja gitu. Nah tapi ya bener lagi, mungkin pada saat itu gue belum komunikasikan ke Abi kayak sebenarnya aku cuma pengen didengerin aja, kamu nggak perlu ngasih solusi itu nggak apa-apa. Nah kayak gitu tuh. Jadi emang karena mungkin emang kayak timingnya suka ini ya sih, kayak kadang kita cerita ya emang butuh saran gitu, tapi emang ada juga kayak kita butuh meluapkan aja gitu. Iya benar sih, tergantung ceritanya apa. Tapi kadang emang most of the time sih cerita gue ya pengen gue keluarin aja sih. Kayak gue pengen cerita aja gitu, kayak yang nggak penting tuh kayak pengen gue keluarin aja. Cuma memang kayak seperti itu, kayak gitu. Jadi emang ya mirip lah ya, kayak lo ngerti kan perasaan itu pengen didengerin aja ya teman-teman. Ngerti kan yang cewek-cewek juga kebutuhan manusia gitu kan. Karena mungkin kita ya benar kayak mungkin mostly adalah cewek-cewek yang nggak bisa apa sih nyimpen sendiri gitu. Kadang kayak pengen langsung cerita aja gitu loh. Apalagi udah punya suami kan kayak dia bakal jadi orang pertama yang pengen kita ceritain kan. Mungkin kalau udah punya istri juga ada cowok-cowok yang pengen kayak gue kesel banget nih sama ini, terus pengen cerita sama istrinya kayak gitu-gitu sih. Oh ya, ngomongin karena lo ngomong tadi tentang soal dengerin ini, gue juga jadi sesuatu kayak gue juga pernah ngerasain hal yang sama kayak dulu tuh. Gue juga pernah, ini menjadi salah satu masalah gue ketika gue juga pengen didengerin, tapi gue tuh lebih pengen didengerin secara apa ya, empati gitu loh, dengan empati. Kayak gue pengen cerita sesuatu dan gue pengen Rido tuh juga ikut merasakan apa yang gue rasakan gitu loh. Kayak tapi at that time kayak instead of Rido ngedengerin untuk to understand gitu, dia tuh listen to reply gitu ya. Jadi sambil dengerin lo tuh Rido kayak mikir, oh gue mau jawab ini nih gitu, kayak gue mau ngasih solusi seperti ini nih gitu. Atau gue kayak lagi cerita tentang masalah kita berdua nih, terus yang keluar itu malah kayak membela diri atau gimana apa namanya, ada tendensi yang lebih, padahal gue kayak tadi dulu lo gak usah gimana-gimana, gue cuman pengen cerita untuk lo juga ngerasain deh, kayak gue misalkan lagi sedih, gue lagi apa gimana segala macam, gitu. Kayak dia lebih, gue pengen dia lebih merasakan, gitu. Menarik sih, bukan menarik itu anyway, kayak oh ya benar sih, kayak kita tuh selain ingin pengen didengerin, tapi pengen juga didengerin dengan empati, kayak ikut merasakan apa yang kita rasakan gitu loh. Tapi kayaknya kalau emang nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa ya kayaknya kalau sama cowok-cowok tuh emang kayak gitu sih. Kalau gue tuh pernah baca buku ya, dimana emang kayak psikologinya cowok-cowok tuh emang kalau mereka cerita, misalnya cowok sendiri itu ya, kalau cerita ke temen-temennya itu tuh emang pengennya tuh mereka mendapatkan solusi gitu loh, bukan kayak dengerin gue doang gitu. Kayak gue cerita sama lo, gue butuh solusi nih gitu loh. Kayak dia cerita tuh udah mungkin effort gitu ya buat mereka, jadi dengan effort itu mereka ada timbal balik, ada timbal balik yang lo masih butuh solusi. Betul, kayak gitu, kayaknya gitu deh. Kecuali cewek gitu kan, sedangkan cewek beda. Nah dan ya gitulah, jadi cowok menganggap kalau cewek pacar atau istrinya cerita tuh ya mereka menganggap mereka istri gue, pacar gue nih butuh solusi, padahal enggak gitu, karena mereka pribadi tuh kayak gitu sih. Itulah pasti pernah dengar kan kayak fakta kalau perempuan itu emang apa ngomong cerita apa segala macam tuh jauh lebih banyak daripada pria kan, daripada laki-laki. In a day itu kayak kalimat yang diomongin tuh lebih banyak. Kayak dan itu perbedaannya drastis banget. Nah setelah gue nikah itu gue baru nyadarin loh asli. Bener ya. Karena tiap hari lo ketemu kan, kayak gue ketemu dan yang gue tuh kayak ngomong mulu gitu sih dibandingkan Rido ya. Gue tuh kayak jadi bisa ngeliat perbedaan itu gitu. Anjir, gue tuh apa-apa diomongin ya, gue apa-apa cerita gitu. Terus Rido dengerin segala macam, tapi Rido tuh kalau cerita ya gitu kayak aduh ini deh jauh perbedaannya sama gue gitu ya. Sama sih. Emang kayaknya emang psikologi dari sananya, template-nya cowok-cowok tuh emang kayak gitu sih. Dan sekalinya dia cerita ya dia pengen feedback gitu ya. Betul, nggak cuma kita ya pengen didengerin. Nah, tapi ya maksudnya jadi kan kita ngomongin needs and wants nih gitu kan. Sebenarnya salah nggak sih kita punya needs and wants itu sendiri? Enggak lah ya. Kayak wajar banget. Iya sih. Pertanyaan macam apa itu, Ama? Iya sih, bener sih.
pasti semua orang tuh pengen needs and wants iya gitu iya kan. betul dalam Kayak wajar banget gitu kita sebagai manusia gitu. Tapi kira-kira bisa jadi masalah nggak sih kayak kalau misalnya needs and wants ini bisa nggak sih jadi masalah dalam suatu hubungan gitu? Nah, bisa banget sih pemicu ya gitu karena pemicu loneliness tadi ya pemicu loneliness kayak yang gue bilang tadi nih di awal mungkin di awal pernikahan gue sebenarnya diminum dong terus gimana lagi ngomong gitu. Kayak sebenarnya gue sendiri juga nggak tahu gitu loh needs gue apa. Itu bisa jadi masalah ya iya, maksudnya kayak, needs and wants kayak gitu, loneliness kayak ini gue, penyebabnya ini ya bisa ini kayak ya misalkan kayak gue rasa tuh ntar dulu ya. Jadi tuh kayak gue tuh uring-uringan gitu, kayak gue kesel aja rasanya kayak atau sedih aja kayak atau hampa gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gitu loh. Akhirnya kan apa yang mau gue komunikasikan nggak ada kan orang gue nggak tahu. Lo sendiri aja nggak tahu sebenarnya apa yang lo butuhin ya. Iya ya, kayak jadi masalah kalau gitu ya. Kalau kita sebenarnya kayak nggak tahu ya. Kayak penting banget untuk sebelum mengkomunikasikan, kayak kita tuh clear dulu gitu loh sama diri kita sendiri. Oh yes. Kayak sebenarnya pas kita perhatiin aja gitu kayak pas lagi masa-masa apa sih gue ngerasa sedih. Nah perhatiin terus ya udah apa namanya itu tuh disebabkan oleh apa sih sebenarnya, baru lo komunikasikan gitu kan. Nah kalau misalnya kita nggak bisa komunikasikan ya itu ya udah jadi masalah gitu, needs kita nggak akan terfulfill. Betul. Ya, jangan expect kayak pasangan kita tahu ya. lagi-lagi nggak bisa, kita balik lagi ke episode kedua ekspektasi. Itu kayak bener sih, maksudnya dari tadi yang lo bilang kita emang harus tahu dulu apa needs kita, terus kita baru kita bisa mengkomunikasikannya. Baru kita komunikasi dengan baik baru bisa kan. Nah, tapi gue tadi sempet mikir mungkin nggak sih masalah loneliness in marriage ini, kebutuhan dan wants yang tidak terpenuhi itu adanya perbedaan love language. Oh gitu sih. Sorry awkward banget. Iya tapi bener kan, maksudnya gini loh, apa ya, love language setiap orang kan beda-beda ya. Ya nggak sih, maksudnya bisa aja sih karena bisa nggak? Gue tadi agak mikir aja sih, sempat agak mikir aja gitu loh. Bisa karena kan needs kita itu bisa berangkat dari kayak berangkat. Iya kayak tadi kalau berangkat kayak nggak tahu. Sorry teman-teman ya. Iya bisa aja karena kayak our needs itu mungkin juga apa namanya tumbuhnya tuh ya bisa tuh berawal dari our love language gitu betul. kan. Iya sih. Iya kan. Betul, misalkan betul. gue quality time, lu juga quality time gitu kan. Needs kita itu adalah kita pengen waktu yang berdua. Kita kayak sharing cerita apa segala macam, baru kita merasa fulfilled gitu kan. Benar banget. Ya jadi kayak love language itu bisa juga sih jadi masalah. Iya kan, kalau love language ketika pasangannya tuh nggak bisa membahasakan love language sih. Iya. Pasangannya gitu harusnya. Belibet ya kayak ngerti nggak lo? Iya sih, jadi kayak kita itu nggak bisa speak their language gitu lah istilahnya, speak their love language gitu. Tapi nggak. Sebenarnya ini agak tricky sih menurut gue. Perbedaan love language ini tuh mesti detail banget sih. Kayak gimana tuh? Detail bangetnya gini. Ini pernah gue kayak beberapa kali gue mention di episode CTRL sebelumnya ya. Kalau misalnya emang gue dan Abi itu love language sebenarnya sama, urutannya tuh sama. Semuanya tuh? Semuanya sama. Kebetulan ya, tapi tetap aja ada masalah tuh. Nah, karena ternyata kayak gue tuh sumpah ya, gue tuh pas pacaran kayak pas tahu love language kita sama tuh kayak kita jodoh gitu loh, sama demi Allah ya, kayak kok bisa sama banget, dan skornya tuh nggak jauh beda gitu loh. 5-5 gitu ya? 5-5 tuh by the way kalau teman-teman belum tahu, mungkin ada yang belum tahu love language. Sorry banget nih, kita udah nyerocos dari tadi. Nanti bisa googling aja love language, 5 love language. Yes, ada 5 jenis tuh, pokoknya ada quality time, physical touch, receiving gift, words of affirmation, satu lagi coba sebentar kita lihat dulu. Acts of service. Yes, acts of service. Jadi kalau detailnya teman-teman bisa Google tuh cari tahu kalau misalnya apa tuh menarik gitu yang masih pacaran baru-baru gitu, coba deh cek. Itu juga ada quiz-quiz gitu. Iya, ada quiz-quiz gitu. Iya, tapi ya tadi yang gue bilang gitu, pas gue sama Abi pas pacaran kayak love language sama persis, skornya nggak jauh beda gitu. Kita jodoh, jadi kok kita kayak bakal match banget. Ternyata ya ribut-ribut mah ada aja gitu loh maksudnya. Soalnya ternyata ini yang gue bilang sama lo, karena
love language-nya tuh beda. Caranya? Ya caranya beda. Quality time-nya ya kita gue bisa relate nih kayak gitu. Iya, gue tuh top 3-nya sih sama ya. Gue tuh pasti pertama tuh kita sama quality time, kedua physical touch, ketiga tuh gue lupa apa deh. Kayaknya sih words of affirmation ya kalau nggak salah gue lupa. Tapi quality time gue sama Abi definisinya tuh beda. Kalau gue pernah mention dan lo mungkin inget nih kalau misalnya gue bilang quality time gue kan sama lo sama ya, ngobrol, undivided attention, harus ngobrol pokoknya. Ngobrol mata tuh kayak lihat-lihatan. Iya, nggak mesti di talk, kita nggak mesti, tapi ngobrol pokoknya gitu. Baik, ngobrol apa aja tuh gue pengen gitu quality time. Sedangkan Abi ya itu kalau misalnya dia udah ada di samping gue aja, tapi kita mungkin sama-sama kerja, kayak sama kerja atau sama-sama main HP aja tuh nggak apa-apa. Nah itu ternyata itu bener-bener setelah menikah sih, karena kan lu kalau pacaran kan nggak ketemu tiap hari malam apa gimana kan enggak kan. Kayak gue pernah nanya sama Rido kan, kayak kenapa ya kita sama-sama gini ya, ternyata Rido sama Abi tuh serupa gitu loh. Kayak love language kamu apa sih gitu kan. Terus pokoknya kan gue quality time, terus ternyata Rido juga quality time. Terus habis itu gue dalam hati kayak quality time gitu. Are you sure? Kayak karena bener kayak gue sama kayak Ama tadi gitu kan. Kayak quality time kita tuh ngobrol, undivided attention. Terus sedangkan gue ngerasa kalau sama Rido nih, dia senang gitu kita berdua, tapi dia sambil nonton atau sambil main game atau sambil ngapain. Terus gue kayak, are you sure gitu kan. Kayaknya quality time gue dan quality time lo definisinya beda ya kan. Sama kayak lo dan Abi gitu. Dan ternyata love language yang sama pun, urutan sama, skor gak jauh beda, itu masih bisa menimbulkan rasa loneliness in marriage itu. Jujur iya sih, kalau Abi ngerasa oh ini quality time lo ya gitu, tapi kayak gue masih ngerasa sepi saat kita berdua itu ya. Sepinya emang secara batin karena yang gue butuhin ngobrol, Prita butuhin ngobrol, Rido sama Abi ternyata kayak gue gini aja cukup, ngerasa berdua aja cukup. Iya, jadi ternyata ya itu ternyata sedetail itu emang harus sedetail itu sih. Gitu sih teman-teman. Nah iya benar Cong, kayak kita tuh perlu tahu sampai sedetail itu gitu. Karena emang apa namanya, kalau misalkan kita nggak tahu itu tuh rasanya kayak kok gue udah quality time nih, gue udah sering ngedate berdua nih, tapi kok gue tetap nggak happy ya, kok gue tetap uring-uringan dan gue tetap lonely ya gitu, gue merasa lonely gitu. Ya karena kita harus apa ya, tahu gitu loh kayak root sampai paling bawahnya tuh kenapa sih gitu, apa sih yang lo pengenin gitu, apa sih yang kita pengenin gitu, kayak bener sedetail itu gitu kan. Karena ya tadi balik lagi, gue ulang lagi ya, quality time-nya sama, ternyata love language itu yang pertama sama, ternyata masih ada kayak understanding-nya beda gitu. Iya, ternyata atau takarannya tuh berbeda. Iya, benar. Jadi benar-benar tahu secara detail kebutuhan kita apa, itu penting banget. Nah mungkin kayak gue mau nambahin, kalau misalkan kita kayak belum tahu nih dengan jelas needs kita tuh apa sih sebenarnya gitu, mungkin bisa apa namanya, kita coba dari memahami kondisi dan situasi kita dulu gitu. Misalkan tadi ya kita ngedate gitu, tapi kok pulang ngedate gue tetap gak ngerasa fulfilled ya, kok gue tetap ngerasa hampa ya gitu. Terus coba kita pikirkan gitu, kayak kita merefleksikan diri kita sendiri, kayak apa yang what's missing gitu, kayak what's missing di date kita ini. Kayak apakah sebenarnya yang gue inginkan itu bukan ngedate, tapi yang gue inginkan itu adalah quality talk. Yes. Yang gue pengenin tuh ngobrol gitu. Kayak yang kalau nggak penting ya sebenarnya. Yang kalau itu terjadi di rumah pun itu juga sebenarnya gue bisa jauh lebih fulfilled loh daripada gue ngedate keluar. Iya. Gitu. Nah, gimana sih kayak mungkin lo bisa notice, kayak teman-teman bisa notice ketika pergi sama teman-teman nih, pasti kan lebih cenderung ini nggak sih kalau sama teman-teman kayak handphone apa namanya taruh, terus habis itu kita ngobrol yang seru banget, terus pulang-pulang kita kayak ngerasa recharge gitu. Yes, benar. Terus nah mungkin bisa di compare gitu ketika kita apa namanya ngedate keluar nih sama pasangan kita, kok kayak gue ngerasa nggak se-recharge itu ya, kayak oh mungkin perbedaannya karena pas gue sama teman-teman gue ngobrolnya tuh kayak gue tumpahin semua gitu loh. Kayak gue bisa tukar-tukar cerita dan segala macam, sedangkan pas gue sama pasangan gue oh ternyata kayak masih keganggu sama handphone nih, masih sambil asik ngapain nih, scrolling sosmed atau apa segala macam gitu. Nah mungkin dari hal-hal yang kayak gitu kita jadi tahu gitu loh kayak roots needs kita tuh apa sih, melihat dari situasi tadi ya. Kalau misalnya kita masih clueless apa yang sebenarnya kita butuhin ya, kan itu bisa loh kayak trigger kayak
gue ternyata nggak fulfill nih, oh ternyata kayak tadi gitu ya. Yes. Dan yang disampaikan ke pasangan kita nanti itu masalahnya tentang kurangnya kayak kita sharing cerita atau kita bisa sampaikan sebenarnya tuh yang aku pengenin ini loh, kayak kalau misalnya kita lagi berdua kita tuh bisa ngobrol-ngobrol, kayak aku bisa cerita tentang perasaan aku tuh lagi kayak gimana sih, kamu bisa ceritain kerjaan kamu tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayaknya ngedate keluar itu tuh bukan yang main pointnya deh gitu. Kayak main pointnya sebenarnya buat aku adalah ngobrolnya gitu. Ya. Which is kalau di rumah pun nggak masalah sebenarnya gitu kan ya. Bener-bener. Yes. Bener apa sih? Iya bener, maksud gue bener banget. Dan tadi yang Prita bilang kayak setelah udah tahu itu next stepnya adalah emang dikomunikasikan gitu kan ya. Tapi komunikasiin apa ya? Komunikasi itu sulit ya sebenarnya. Maksudnya secara general tuh bisa aja kalau misalnya salah nada atau timingnya nggak tepat, itu komunikasi tersebut pun jadi nggak efektif sebenarnya. Jadi selain udah tahu needs and wants-nya apa, harus dikomunikasikan di timing yang tepat dan dengan cara yang tepat gitu loh. Kayak cara tepatnya in a way pasangan kita tuh seperti apa sih sukanya kalau tepat untuk pasangan kita. Iya ya, tepat untuk pasangan kita ya, bukan tepat kita. Untuk kita ya. Benar banget. Kadang kalau misalnya karena kita yang mau menyampaikan sesuatu ke dia gitu dan kan. dia yang harus menerima, which is keadaan dia tuh, keadaan pasangan kita tuh harus sudah yang kayak lagi nggak capek gitu misalnya, lagi santai lah gitu, kayak jangan pulang lembur kerja terus diajak ngobrol serius gitu kan ya, nggak juga gitu kan ya. Bener-bener yang tepat untuk dia, bener banget itu keywordnya. Ya gue setuju banget sih sama timing itu penting banget ya, bicara di waktu yang tepat gitu. Nah terus habis itu tadi gue juga jadi keingetan yang 5 love language ini, kayak sebenarnya memicu bisa membuat apa ya, kayak kesepian, loneliness in marriage itu tuh bisa jadi bukan karena love language-nya itu berbeda. Kayak untuk punya love language yang berbeda nih antar pasangan itu juga fine banget. Kayak misalkan satu quality time, satu physical touch gitu. Iya. Tapi bukan, iya bener banget, bukan berarti gak bisa nikah ya. Iya, saya tadi contoh kita kan kita berdua quality time gitu. Sama ya, pas sama aja kebetulan. Nah maksudnya kayak kalau beda pun juga it's okay, tapi yang membuat masalah itu bukan bedanya gitu. Tapi karena misalkan gue gitu, gue nggak bisa speak with your love language. Jadi let's say Rido kalau love language-nya bukan quality time, let's say physical touch. Misalkan Rido physical touch gitu. Seharusnya gue itu berbicara dengan cara physical touch gitu. Karena apa yang membuat gue merasa dicintai, disayangi itu tuh belum tentu membuat, ya kan? Yes. Kayak belum tentu Rido tuh merasakan hal yang sama dengan perbuatan itu gitu. Dia butuhnya malah di physical touch ya, dia baru ngerasa love gitu kan. Bener. Iya sih benar. Aduh, walaupun itu susah ya, karena mungkin lo nggak, let's say lo nggak biasa lah kalau meluk atau kayak physical touch. Karena mungkin menurut gue ketika gue dipeluk biasa aja, kayak kayak nggak membuat gue merasa disayang banget gitu loh. Kayak gue akan merasa disayang banget ketika kita ngobrol lagi gitu kan, quality time. Kita ngobrol kayak gue lebih penting daripada handphone lo gitu kan. Kayak gue ngerasa gue merasa dicintai banget ya, gue merasa disayang banget gitu. Tapi kalau misalkan katakan Rido berbicaranya dengan physical touch, kayak gue sering dipeluk, digandeng apa segala macam, gue akan tetap ngerasa lonely gitu, karena gue pengen ngobrol, gue bukan pengen digandeng-gandeng, gue pengen ngobrol gitu. Itu contoh ya. Itu contoh ya, penting banget juga. Walaupun itu susah ya, gue yakin itu susah sih. Itu yakin gue susah. Maksudnya dengan quality time dengan kita berdua sama suami, sama Prita, sama Rido, gue sama Abi dengan love language yang sama pun kadang kita suka kesusahan untuk match itu gitu loh. Apalagi yang beda. Kita juga kayak nggak kebayang gitu sih, maksudnya yang sama aja kayak susah ibaratnya gitu. Gini nih, kayak kita bahasa sehari-hari kita bisanya ngomong bahasa Indonesia. Tapi pasangan kita ngertinya bahasa Inggris nih. Mau kita ngomong sampai nyerocos bahasa Indonesia mulu gitu kan, kayak dia nggak akan ngerti gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus ngomong, kalau kita mau ngomong sama dia, ya kita harus ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu, kayak ini perumpamaannya ya seperti itu. Dan emang kalau itu nggak terfulfill, pasangan kita akan selalu ngerasa kurang, dan kita pun juga ngerasa kurang kalau misalnya nggak ada timbal balik lah gitu loh. Maksudnya kayak balik lagi soal ego, ya kan? Ini balik lagi soal ego sih. Maksudnya ego tuh in a way kayak let's say
misalnya A tuh udah tahu apa yang dia inginkan gitu kan, tapi kayak kok pasangannya itu, maksudnya dia udah tahu yang inginkan dan dia udah menyampaikan nih ke pasangannya, tapi pasangannya tuh masih belum bisa tuh untuk fulfill kebutuhannya A gitu loh. Terus jadi muncul ego kayak gue ngapain fulfill kebutuhan pasangan gue dia aja nggak bisa memenuhi kebutuhan gue. Nah itu it's a big no sih menurut gue, kayak balas dendam yes. gitu ya. Jadi kayak balas dendam kayak pamrih gitu ya. Iya maksudnya kayak gue aja nggak dipenuhin, gue ngapain harus effort duluan gitu. Nah benar. itu nggak kalau kayak gitu nggak akan ketemu sih, dan itu jadi malah konflik yang dimana apalagi kalau nggak diomongin itu udah kayak masalah. Itu beda topik lah, itu udah kita bahas nanti episode berapa ya episode selanjutnya lah. Tapi ya itu nggak boleh ada ego seperti itu gitu, karena itu ya kayak semacam kompromi ya, maksudnya itu adalah balik lagi, itu adalah inti pernikahan gitu. Iya balik lagi kompromi lagi, kita masih memenangkan ego kita. Iya tuh balik lagi di episode 1 ya. Episode 1 iya benar sih, itu balik lagi gitu. Jadi emang nggak boleh ada ego kayak gitu, harus dikomunikasiin. Dan ya kalau nggak ada komunikasi dan kayak kompromi tadi, nggak akan ketemu jalan tengahnya sih. Nah iya kan tadi kita ngomongin soal needs and wants didengerin gitu-gitu kan. Dari tadi kan kalau kita berdua kan benar-benar needs-nya tuh salah satu needs kita ada yang merasa hidup gitu kan, biar nggak ngerasa lonely di pernikahan ini, itu adalah didengerin aja gitu kan. Nah solusinya iya tanpa diberikan solusi lah gitu istilah, karena kita pengen ngeluapin aja gitu. Kalau sendiri pernah nggak bukan pernah nggak ya, of course pernah. Maksud gue kayak waktu lo sama Rido, lo menyampaikan needs lo ini gimana biar akhirnya kayak Rido tuh mengerti dan Rido dengerin aja gitu. Mungkin bisa jadi tips teman-teman juga gitu. Kalau gue dulu sih pernah kayak menyampaikan yang tadi gue cerita itu, kayak gue pengen Rido mendengarkan dengan empati. Itu pertama, ini karena gue dulu pernah baca ya di buku kayak gimana sih menyampaikan keinginan kita gitu, supaya terpenuhi dan supaya pasangan kita paham gitu. Nah yang pertama itu kita harus bikin dia aware dulu kalau dia benar-benar ngelakuin seperti itu. Jadi kita bukan asal tuduh gitu loh, sesuatu yang membuat lo merasa itu gitu ya. Merasa gue yang bikin gue merasa unfulfilled gitu. Nah jadi yang pertama itu bilang dulu, sampaikan dulu buktinya gitu loh. Kayak jadi kalau misalkan aku cerita kayak kamu tuh lebih sering dengerin itu kayak untuk ngejawab gitu loh. Kayak dengerinnya tuh kayak oh iya ya gitu, benar. Jadi bukan salah nyalain, jadi bukan nyalain kayak kamu tuh ngejawab dulu deh, nggak gitu. Iya penyampaiannya tuh beda ya caranya ya. Iya benar berbeda. Iya benar, orang ini bisa jadi tips ya. Iya dengernya pun lebih enak ya, maksudnya dibanding kalau dari awal udah kayak kamu tuh soalnya dengerin aku aja enggak, aku tuh soal gini kan. Itu jadi merasa kayak udah males banget sih awal. Kayak di disalah-salahin gitu. Jadi yang pertama itu kita harus ngomong menurut itu ya buku yang gue baca. Pertama itu berdasarkan fakta, itu apa yang lo lihat, apa yang lo dengar. Jadi itu adalah valid gitu. Jadi kayak gue menyampaikan kayak beberapa kali kalau misalkan gue lagi cerita tuh lo tuh ini deh kayak ngedengerinnya kok kayak buat ngejawab ya, bukan buat bener-bener ngedengerin gitu. Terus habis itu next yang kedua kayak itu tuh membuat lo berpikir apa sih tentang dia. Kayak nah dari hal itu gue ngerasa lo tuh kayak nggak mau ngertiin gue gitu loh. Terus habis itu nextnya yang ketiga kayak itu tuh membuat lo merasa apa dengan dia melakukan hal itu ya. Dengan kamu kayak gitu aku jadi ngerasa sedih, aku jadi ngerasa lonely gitu. Karena aku tuh pengen cerita, kayak aku tuh nge-treat kamu sebagai teman yang kita tuh bisa sharing cerita gitu. Itu tuh dengan kamu yang selalu ngejawab kayak gitu, kayak ini tuh ngebuat aku tuh sendiri gitu. Kayak ngebuat aku sedih karena tiap aku cerita kok kayak diserang apa ya, kayak malah diserang gitu, bukan didengerin. Terus habis itu yang terakhir keempat itu kayak lo maunya gimana ke depannya, bareng-bareng cari jalan tengahnya gitu ya maksud lo. Kayak nah itu adalah needs gue. Baru yang keempat adalah needs gue. Maksudnya gue pikir lo nanya ke Rido, maksudnya lo maunya gimana tuh. Maksudnya itu adalah poin keempat, kita maunya kayak gimana, sampaikan. Gitu. Jadi
baru masuk yang poin 4 terakhir itu kayak aku pengen next time kalau misalkan aku cerita gak usah dijawabin, tapi kamu coba dengerin tuh untuk ngerasain juga gitu apa yang aku rasain. Gitu, jadi aku nggak ngerasa sendiri, aku ngerasa ada temen. Kayak kita aku sedih, aku ngerasa aku nggak sedih sendiri gitu, tapi aku punya temen, which is itu kamu, gitu. Itu bisa, jadi apa ya, kayak nggak bertele-tele dan itu nggak apa namanya, bukan menyerang gitu, tadi bener sih. Iya. Maksudnya gue dari sini belajar dari Prita juga sih, bener banget tips yang lo kasih tadi itu, biar nggak menyerang tadi ya, bener-bener emang ngebantu pasangan kita juga pun aware terhadap apa yang dia lakukan yang ternyata selama ini membuat kita merasa gimana gitu kan, misalnya ya, apalagi terutama emang merasa sendirian tadi di pernikahan ini gitu kan ya. Bener banget. Tapi kayak kalau gue boleh nambahin dikit, gue cerita dikit nih dari yang kalau gue dulu kayak gimana sama Abi, akhirnya gue menyampaikan gitu, maksudnya apa yang gue sampaikan ke Abi itu, gue apa ya, benar sih kayak stepnya 1-3 Prita gue skip karena gue gak kepikiran itu, jadi gue langsung kompatibilitas tadi menyampaikan apa yang gue inginkan, gue butuhkan lebih tepatnya. Nah terus setelah gue menyampaikan, gue ngasih tahu juga kayak why gue butuh itu, gitu, kayak gue ngasih tahu the reason behind gue sebenarnya butuhin itu kenapa sih gitu loh. Karena pada saat gue pengen didengarin aja, gue tuh alasannya kenapa ya, karena dengan lo mendengarkan gue aja, gue tuh udah merasa cukup dan merasa disayang dan comforting aja for me gitu. Buat Abi dengerin gue aja tuh menurut gue udah lebih dari cukup gitu loh. Nggak perlu ngasih solusi, itu menurut gue udah sangat-sangat cukup dan membantu meringankan apa yang gue rasain kayak gitu loh, unek-unek gue gitu, gue keluarin kayak gitu. Dan selain itu juga gue ngerasa dengan kalau kita apa ya, say something yang bikin pasangan kita tuh di appreciate, itu juga kayaknya membantu sih, biar pasangan kita lebih kayak mau dengerin gitu kan. Biasanya sih gue bilang kayak coba contohnya. Contohnya itu gue bilang apa ya, kayak something kayak I would really appreciate kamu kalau misalnya kamu dengerin aku aja tanpa harus memberikan aku solusi, dan itu gue sampein sebelum gue cerita apa yang ingin diceritakan gitu. Jadi Abi udah kayak ini ya, tahu oke ini istri gue pengen cerita aja gitu. Ya sebenarnya jadi kayak misalnya gue bilang kayak Mas gitu kan, gue manggil nggak penting, gue manggil Abi tuh Mas gitu kan. Jadi kayak Mas gitu, aku pengen cerita deh, tapi kayak aku tuh really appreciate kalau kamu dengerin aku aja ya gitu, karena aku pengen ngeluarin unek-unek aku aja nih gitu. Jadi gue ngomongin dulu di awal sebelum Abi takutnya dia udah ngasih solusi, gue jadi bete gitu kan, karena gue butuhin bukan itu. Nah kayak gitu. Terus Abi bete lagi kayak, ih orang udah gue kasih solusi malah bete-bete. Udah deh makin sepi dah tuh. Iya bener banget, kayak gitu sih teman-teman. Nah tapi kan dari tadi kita tuh udah ngomongin kayak gimana sih mengkomunikasikan our needs dari gitu kan. Dari sisi kita ya. Dari sisi kita. Tapi kita juga nggak boleh lupa, ya kan, kalau pasangan kita juga punya needs gitu loh. Iya. Kayak kita miss di situ ya. Enggak miss di situ, cuma dari tadi emang kita fokusnya ke gimana caranya kita gitu ya. Tapi mungkin kalau misalkan ini belum apa ya, kayak kok rasanya tuh belum terfulfill terus juga, sih gitu ya, belum fulfill juga gitu. Kayak coba deh kita kayak merefleksikan diri kita gitu kan. Apakah kita udah memfulfill needs pasangan kita atau belum sih? Ya kan? Iya sih. Iya bener banget sih. Jadi kayak refleksi lagi ya, balik lagi ya. Iya mungkin kita sendiri tidak terpenuhi itu adalah karena ya kita sendiri aja belum memenuhi kebutuhan pasangan kita gitu. Iya sih bener sih. Karena timbal balik gitu kan. Kalau misalkan kita tuh bisa memberi kalau kita sudah terpenuhi gitu. Sama kayak pasangan kita juga bisa memberi kalau dia sudah terpenuhi gitu. Kalau misalkan dua-duanya kosong, ya siapa yang mau siapa yang mau memberi gitu loh. Benar-benar ribet ya. Ngerti ya? Coba diulang. Teman-teman ngerti kan maksudnya ya? Jadi kayak emang, dan ya itu lagi balik lagi tadi ke poin gue yang gue mention, sempat hilangkan ego tadi ya. Maksudnya kayak hilangin ego untuk kayak gue aja belum terfulfill, ngapain gue fulfill punya pasangan gue. Nah itu it's a big no gitu loh yang gue bilang tadi sempat di awal. Karena ya kalau ini udah komunikasi dengan baik, udah gini segala baik, udah kayak ternyata nggak
gitu kayak mungkin kita sendiri belum fulfill pasangan kita needs dan wants pasangan kita gitu sih, bener banget sih karena kayak dua-duanya kosong terus dua-duanya nunggu siapa dulu yang mau ngasih. Iya benar, ya nggak akan terjadi. Iya gitu. Dan makin sepi aja gitu kan, makin ngerasa lonely dua-duanya terus jadi kayak kering kerontang aduh hubungan gitu kan. iya bener, aduh iya sih tadi, aduh tuh bagus banget sih, bener banget. Jadi balik lagi ya teman-teman, mungkin itu direfleksikan juga sih, bisa untuk siapa tahu ternyata kita emang belum bisa, kita yang nggak fulfill gitu, kita yang tidak memfulfill needs and wants pasangan kita. That's why kita selalu merasa kayak kurang terus. Nah ini kayak udah lumayan banyak kayak yang kita bahas di episode ketiga ini, yang tentang needs and wants yang tidak terpenuhi, yang menyebabkan loneliness in marriage gitu. Dan ternyata setelah kita bahas lagi ada sambungannya dengan ada kaitannya dengan love language tadi ya kan ya, karena ternyata love language itu juga bisa jadi apa ya, root dari apa yang kita butuhkan dan kita inginkan dalam suatu hubungan gitu kan. Apalagi terutama untuk relationship ini ya, atau kayak sebenarnya romantic relationship in general lah gitu, mau pacaran juga sebenarnya bisa kayak gitu. Oke, ingat, tapi masalahnya bukan love language yang berbeda, tapi ketidakmampuan apa ya, kayak pasangan ini untuk berkomunikasi dengan love language masing-masing. Ya betul. Jadi jangan speak with our language, but speak with their language. Nah itu bener banget. Jujur itu adalah PR agak susah, tapi itu memang harus. Bukan gitu agak susah, emang susah banget sih. Kayak awal-awal kejadian di early marriage gitu ya, itu pasti kayak adaptasinya lagi sih, balik-balik lagi kayak gitu. Untuk kan gue ngomong, kan gue ngerasa cinta kayak gini, berarti harusnya lo kayak gini dong, gitu ternyata. Nah itu mungkin ya yang baru, teman-teman yang baru nikah atau gimana belum bisa relate kali ya, karena apa ya, ini butuh proses sih. Maksud gue kayak untuk butuh proses ketika kayak kita udah effort, kok ternyata nggak ngerasa atau lo nggak appreciate segitunya. Ya karena emang bukan dia butuhnya, bukan itu. Ya semoga apa yang kita sampaikan di episode ketiga ini bermanfaat, insightful. Yang belum tahu love language-nya apa sama pasangannya, bisa banget cek aja Google, itu kayak banyak banget ada kuisnya juga, jadi teman-teman bisa langsung kayak ada jadi kayak tahu gitu. Bener banget. Dan ingat ya, love language-nya sama kayak gue dan Abi, urutannya sama, skornya nggak jauh beda gitu, itu juga bisa tetap jadi masalah. Jadi emang harus dikomunikasiin lagi lebih detail gitu, dan hilangkan ego. Dan pahami juga kayak our needs itu bener-bener intinya tuh apa sih. Jangan bias, jangan bias, bener. Jangan masih ngawang nggak jelas terus kita udah komunikasikan gitu, malah menimbulkan masalah takutnya ya kan. Bener banget. Jadi sebelum komunikasikan, kenali dulu what is our needs gitu. Yes, itu betul. Dan kompromi, balik lagi itu ya, kalau itu udah kayak kunci sih. Ya, itu kayak udah kunci dalam pernikahan sih. Bisa diotak-atik Gitu. Semoga dengan teman-teman memahami apa needs and wants-nya diri sendiri dan pasangan, loneliness in marriage ini insyaallah lah tidak terjadi gitu ya. Jadi ada happy aja dan merasa fulfilled gitu. Dan nyaman dan karena kalau udah ngerasa gitu fulfilled tuh kayak aduh tenang banget ya, adem gitu lah hati. Kayaknya ada distance pun atau gimana kayak udah gitu loh, karena kita ngerasa connect satu sama lain gitu sih. Ya gitu aja dari kita, segini aja ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, see you di episode selanjutnya. Dah.